Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Coba dipimpin oleh ketua kelasnya. Coba dipimpin untuk berdoa. Sebelum kita pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Oh, selesai. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dalam pembelajaran ini diberi kemudahan. Selanjutnya itu akan mengabsen ya anak-anak. Perhatikan. Kalau yang hadir cukup mengatakan hadir atau angkat tangan. Ya. Ya. Itu absen. Ahmad Malakudin ada? Ya. Ade Rizwan. Sakit. Udah berapa lama? Kemarin sekolah, Bu. Oh, sekolah. Kemarin sekolah, sekarang nggak ada, Bu. Ya. Agis. Andri. Angga. Ardian. Cahya. Mana Cahya? Rawat, saudara, Bu. Kemana? Rawat. Ada izin nggak? Ada keterangannya? Nggak ada, Bu. Berarti diamankan ya? Ya. Ya. Chef Risman. Chef Risman kemarin ke sekolah ya? Ke sekolah. Kemana? Sekolah. Ya, berarti di sekolahnya. Terus Dian Sopandi. Mana Sopandi? Kemarin ada ya? Nggak mau ya, Bu. Oh gitu. Esa Saiful Bahri. Mana Esa? Hadir. Esa. Fahru Roji. Hadir. Juan Muhammad Iqbal. Hadir. Muhammad Rafli. Mana? Ya, Bu. Hadir ya? Ya, ada. Udah berapa lama cara masuknya? Kemarin ada. Kemarin nggak ada waktu. Ya. Ya. Fauzi Abdul. Udah keluar, Bu. Rafli. Hadir. Randy Hermawan. Hadir. Reva. Hadir. Rejan. Ini sekolah sub SMB ya. Rilpan. Dian. Firki. Rizky Lasmana. Tanpa keterangan terus Zidan. Hadir. Sahrul Gunawan. Tidak hadir. Muhammad Kakak. Alfa juga Rana. Ridwan. Apa? Tanya ini. Ada yang tahu kira-kira kenapa mereka tidak hadir? Barangkali ada yang rumahnya dekat dengan Rana? Ada Didan? Jauh, Bu. Danau, Ranau, Bu. Rauf, selanjutnya Rauf hadir? Hadir. Tahrul Bubun Gunawan. Karena tidak hadir hari ini Septian. Hadir. Salahuddin. Suci. Yosef. Sakit. Wildan. Izin. Jadi jumlah siswanya yang harusnya 30 ya, yang hadir 24. Berarti yang tidak hadir hari ini banyak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu? Bagus, ya harus semangat. Mungkin untuk melanjutkan ke materi, Ibu akan supaya lebih semangat lagi, kita akan ice breaking. Perhatikan video yang akan Ibu tampilkan ya. Coba semuanya berdiri. Siap?
dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Kalian tahu nggak tujuan pelajaran hari ini? Apa? Jadi aku jelaskan ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah satu, menjelaskan tentang peralatan gambar teknik. Kedua, peserta didik dapat memahami tentang peralatan gambar dan fungsinya. Ketiga, kalian bisa menemukan atau menggunakan peralatan yang ada di dalam gambar teknik. Saya udah paham ya? Selanjutnya ini pelajaran tujuan pembelajaran tadi udah disampaikan. Mungkin sebelum menyampaikan materi, ibu akan menanyakan perasaan kalian dari pertama sampai sekarang dalam mengikuti pelajaran gambar teknik ini. Bagaimana rasanya? Positif, semangat. Kalian senang? Ibu akan menjelaskan materi tentang gambar ini. Yang akan ibu bahas di sini adalah tentang peralatan yang digunakan dalam menggambar teknik. Ada yang tahu? Kira-kira ibu mau nanya, ini ada 3 pertanyaan. Ada yang tahu nggak? Alat untuk membuat lingkaran itu apa nama? Apa? Jangka, Ibu. Jangka. Jadi jangka itu fungsinya untuk apa? Buat lingkaran. Selanjutnya bagus ya, tepuk tangan. Ibu akan menanyakan sebutkan 7 atau 5 jenis alat gambar teknik. Cung yang mau. Saya Bu. Coba sebutkan. Penggaris, Terus, jangka, terus pensil, terus buku gambar Bu, buku gambar. sama Sama apa lagi? Satu lagi, coba juga. busur Bu. Busur. Betul nggak teman-teman? Apa ya? Ada yang tahu nggak cara menggunakan jangka? Jangka itu tadi adalah untuk apa? Buat lingkaran. Langkahnya itu seperti apa? Coba Suci, yang perempuan satu-satunya. Langkah membuat lingkaran dengan menggunakan jangka yang sesuai dengan standar operasional. Pertama, kita harus tahu lingkaran itu jadi kalau Iya, tuh. Iya, udah cukup Suci, jawabannya udah sangat jelas sekali. Beri tepuk tangan. Tadi udah lebih jelasnya Ibu akan menayangkan materi yang benar dengan peralatan tadi alat dan menayangkan bentar ya. Ini Ibu sudah bikin PowerPoint media pembelajaran. Nah, tolong ditetap keluarkan buku catatannya atau kalau mau disimak silakan, kalau bisa juga silakan. Nanti kalau ada yang tidak paham kalian boleh bertanya ya. Ini ya, bahan ada dasar otomotif, elemen gambar teknik, fase kelas. Fase E kelas 10 disusun oleh Medi Suratri, SMK Negeri Ustaz. Jadi gambar teknik itu termasuk
teknik dan menentukan letak posisi komponen otomotif berdasarkan gambar buku manual. Selanjutnya, jadi ada sejarah gambar teknik. Sejarah gambar teknik itu ditemukan oleh yang lanjut lagi. Definisi gambar teknik. Gambar teknik merupakan gambar bentuk dari suatu benda tegak yang proses pembuatannya berpedoman pada aturan tertentu, memerlukan penelitian dan menggunakan teknik tertentu yang telah disepakati bersama oleh para ahli teknik. Selanjutnya kita bahas tadi tentang pembuatan gambar teknik. Apa saja yang digunakan untuk menggambar teknik dalam gambar teknik? Satu, ada yang namanya kertas. Ada yang tahu kertas ada berapa jenis? Ya Bu. Berapa? Ada 5. 5. Coba sebutkan jenisnya. A0, A1, A2, A3, A4. Yang betul. Tepuk tangan lagi. Dan fungsinya bisa digunakan sebagai media gambar. Yang kedua nih, tadi yang disebutkan oleh Rizky, di sini ada A1, A2, A3, A4, ada A0 ya. Ada A0 ini ukurannya 841 kali 1189, ini adalah ukuran untuk A0. Untuk A1 554 kali 841 ya ukurannya. A2 sama, jadi semakin ke bawah meskipun angkanya semakin besar, ternyata ukurannya itu semakin kecil. Kalau 5 ukuran kertas ini yang ukurannya paling besar adalah lanjut lagi ya. Ini apa ini? Kalian tahu ada berapa jenis pensil yang digunakan di dalam menggambar teknik? 2. Dan pensil mekanik dan pensil manual. Di dalam pensil mekanik ada pensil manual itu ada ukurannya, ada simbol H, HB, dan B. Ya. Coba kita masuk ke manual. H itu definisi dari apa? H dalam bentuk pensil. H itu artinya keras. Cetrisman. Kalau B itu apa? Ini ada 2B, ada E, ada A, B, dan ada B itu adalah jenis pensil ukuran black. Ini dijelaskan di sini tadi ditayangan ditampil tingkat kekerasan pensil. Ada yang keras, ada yang sedang, ada yang lunak. Keras itu ukurannya dari 9 sampai 4H. Yang sedang itu dari ukuran 3H, 2H, H, F, KB, dan B. Lunak itu ada 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, dan 7B. Sampai sini paham? Paham. Ini ibu lanjutkan lagi ya.
jenis-jenis jangka ya. Jenis jangka itu satu ada namanya kompas atau jangka, ada jangka lingkaran, jangka betul, jangka garis, ada jangka silinder, jangka elip, jangka persegi. Ini jangka ya, elemen-elemen yang ada di dalam jangka itu ada yang namanya pegangan handle. Ini fungsinya kebaca nggak, ini jelas nggak? Jelas. Ya. Terus ada yang namanya apa ini? Pegangan sentral. Ketiga ada kaki. Keempat ada bahu pencang. Kelima ada lubang pensil. Kalian nggak tahu ya? Ketujuh ada kunci tidur. Kedelapan ada lubang tutup. Kesembilan ada lalu. Ini ada tahu apa namanya ini? Ini ada yang memiliki 45 derajat sampai 90 derajat tingkat sudutnya ya. Kita lanjut lagi. Ini adalah penggaris yang paling kalian kenal ya. Ini setiap hari pasti kalian menemukan seperti ini. Selanjutnya ini namanya adalah ini adalah untuk membuat kalau misalkan mau membuat hubungan yang tidak bisa digunakan oleh menggunakan di jangka. Ada mal buruk, ada mal kanan, ada mal lengkung. Dan ini di sekolah kita ini udah punya belum yang namanya meja gambar? Belum ya. Ini meja gambar supaya hasil dari gambar yang kita buat itu lebih bagus lagi. Sebetulnya masih banyak lagi ya alat-alat yang berhubungan dengan gambar ini. Nah, sampai di sini Ibu jelaskan materi yang akan kita pelajari ya. Tadi kan kalian sudah menyimak materi yang Ibu jelaskan melalui ini ayat ini. Nah, sekarang Ibu akan memberikan video kasus yang masalah ya. Masalah tersebut kalian coba simak, nanti kalian diskusikan apa saja kesalahan dari video tersebut, terus kalian analisa, kita bareng-bareng mendiskusikan masalah tersebut sehingga akan dapat kesimpulan ada penyelesaian dari masalah yang akan Ibu berikan ya. Siap untuk menonton video selanjutnya? Ya. Masih semangat? Semangat. Terus sekarang akan Ibu tolong disimak baik-baik ya. Ini bentuk videonya. Bentar ya, bagaimana? Jaringannya sudah mendukung. Like. Harap sabar ya. Masih tetap semangat? Semangat. Jangan pulang. Ya. Ya. Ada hampir kan saya. Nah, ini kalian simak baik-baik video yang Ibu tayangkan. Di sini ada bagaimana menggunakan jangka yang semestinya ya. Ini jelas ya gambarnya? Jelas? Nah, coba simak baik-baik. Dicatat, kalau perlu dicatat, dicatat. Ini adalah lingkaran yang kita gambar ini, kita cek ukurnya betul-betul. Ternyata ukurannya kurang.
kurang 5 mili, lebih 5 mili. Jadi tidak sesuai dengan ukuran yang seharusnya. Tentunya ada yang salah dalam menentukan langkah menggambar lingkaran. Sekali lagi kita gambar ulang lagi, menentukan lingkaran dengan diameter 40 mili. Jelas namanya? Jelas. HP-nya Mas. Salah, kita tidak terbentuk sebuah lingkaran. Tugas kalian adalah Tugasnya menganalisa bagaimana pembuatan lingkaran tersebut tidak sesuai ukurannya dan tidak menjadi bentuk lingkaran yang sempurna. Silakan kalian analisa kesalahan dalam pembuatan lingkaran dan tentukan langkah pembuatan lingkaran yang benar seperti apa. udah jelas? Jelas. Tugas kalian apa? Nanti Ibu sebelum mengerjakan tugas ini, yang Ibu akan membagikan lembar kerja ini. Ya. Nanti di sini ada langkah-langkah bagaimana cara kalian mengerjakan soal-soal yang ada di dalam PPD. Ya. Belum membagikan, Ibu akan membentuk kelompok dulu ya. Kelompok ini ada berapa siswa? 1, 2, 3, 15 tambah 8, 23 ya. Kalau kita buat satu kelompok ada 5 peserta, jadi berarti jadi 5 kelompok ya. 5 kelompok ya. Jadi ini kelompok ESA ya. 1 kelompok ESA, kedua kelompoknya garis ini meja ini suci ya, ingat tuh ya. Terus ketiga ini garisnya kelompok bidan, keempat kelompoknya siapa itu Rizky ya, dan terakhir kelompoknya Pak Rul atau Rian ya. Jadi kita mempunyai ada 5 kelompok. Ibu tunjuk ya ketua kelompoknya. Untuk yang tadi ini kelompok 1 ya. 1 ESA ya, 2 kecil, 3 bidan, 4 sapi, dan terakhir baru yang penting siapa yang mau ke depan ya. Kalian tugas kalian tadi menyelesaikan masalah yang ada di video. Untuk buku membantu penyelesaian masalah yang tadi ditayangkan di video, kalian boleh membuka Google, internet ya. Terus bisa searching atau bisa juga menggunakan buku. Boleh buka apa namanya? Internet. Siap. Ikan berkelompok. Nah ini KTP-nya. Beri nama kelompok 1, ketuanya siapa, anggotanya siapa. Ini juga sama ya Suci. Beri nama kalian diskusikan ya. Sesudah Ibu memberikan KTP ini, kalian diskusikan apa yang menjadi masalah di dalam tayangan video yang Ibu tadi tayangkan. Kerjakan. Ada yang mau ditanyakan? Coba lihat dalam gambarnya. Komplit sudah? Komplit Bu, apa Bu? Komplit. Anakku sudah Bu. Siapa yang membawa yang Pak? Ya Bu, anak Bu.
apa? Dari praktek itu. Iya, praktekan. Yang diminta ada berapa gambar ini? 3 Bu. Nah, ini pertanyaan yang kosong apa? Dari jaringannya Bu. Ya, ini langkah-langkah. Ya. Nah, coba lihat. Kalau ada yang lupa, boleh menanyakan. Kita diskusikan. Kita pernah menemukan uang. Ya. Sepuluh tidak 10%. Di kopi ini. Ini. Oh, 5 20 mili. 20 berarti dari jaringan 10. 10. Mana datanya? Caranya coba lihat gimana? Kumpul dulu ke bangga dari yang tidak bawa ini boleh ya tadi mana masalahnya itu sudah betul. Tadi kumpul dulu 10 berapa itunya? Ya, yang mati gambarnya. Oh, ini. Mampus. Mampus. Biar gaji lur. Kalau 40 berarti diameter 20 dulu kan ini 20 dulu benar? Nah ini ya. Buat dulu yang nomor 1. Yang ini katanya apa katanya suaranya? Ini mah cuma mengisi jari-jarinya, tapi harus dibuat gambar. Kalau ini langkah-langkah menggunakan ya. Ini ada yang menanyakan kelompok ini? Udah. Ini Bu. Bu, atau sesuai Bu? Udah. Ya. Mana? Ya. Kembali. Cara membuat mana? Ini yang berapa diameter ini? Oke. Yang 40 berarti jatuhnya berapa? Udah aku praktekkan. Nah, diukur kembali. Betul kan? Kasih udaranya dari jadi hasil gambarnya seperti nah, kalau ada yang mau bertanya siapa kemana? Aida
Kalau sudah beres masuk artinya, ya. Ada yang belum paham, mari kalian kali ya. Langsung mengerti. Oleh kerjakan. Sambil panas. Jadi jari-jari. RT jari-jari. Nah, tadi kan ada masalah. Lagi tengah KI. Jelaskan apa kamu buat coba kita banyak sesuai. Boleh dibuka ya, boleh buka Google. Ya, ada tambahan lagi. Nanti di sini ada LKPD kalian. Membuat video ya. Ada bacanya tadi. Nih, langkah pembelajaran. Sudah membuat langkah. Ini poin 5 bukan lagi. Membuat video. Video itu. Ya. Nanti kalau sudah beres nanti buat video di kanal YouTube, di YouTube-nya nanti dikirim ke Google Form yang udah di-share di grup WA. Masih semangat? Jam istirahat masih lama ya, sok kerjakan. Ada yang sudah beres? Tunggu. Nomor 2, Bu. Nomor 2 kenapa susah? Ya, boleh buka Google. Jelaskan Tulis di sini, Bu. ya, Gimana Ibu? di bawahnya. Di nomor 1. Real. Ada yang sudah beres?
Kenapa? Kenapa detik? Ada. Ada yang bertanyakan ini? Tidak. Berarti paham ya kalian? Paham. Menunjukkan hebat. Tentu saja untuk semua soal yang dia berbeda. Ada. Itu tas yang kelompok ini
Dari masalahnya yang Ini ibu jam 10.53. bahasa Inggris yang dijelaskan udah beres belum? Belum. Kenapa susah? Susah nggak mesinnya? Sekarang jam 2.05.
Sampai mana? Sudah kalian? Ada masalah? Ada masalah?
Satu, dari tayangan video tersebut hasil analisa ada bahwa katanya tadi menggunakan gambarnya itu salah dan tangannya itu tidak sempurna. Kenapa? Dari alasan cara di Menurut penelitian dari kelompok 1, kesalahan tersebut dikarenakan tidak terlebih dahulu menggunakan penggaris. Di sana diameter lingkarannya 40, berarti di penggaris 10 jari-jarinya adalah 40 mm. coba bisa dipraktekkan biar yang lain tahu pengguna aja kayaknya berapa. Contohnya seperti ini, diameternya kan 40, berarti diukur di penggarisnya jari-jarinya adalah 20. Coba langsung digambarkan. Dari kelompok 2 ada yang mengutarakan apa sih yang salah? Jadi nanti dari kelima kelompok ini kita ambil kesimpulan satu-satu yang ada perwakilan kegiatan mereka hasil analisa hasil dari kelompok 8 kelompok 2. Sama seperti kelompok 1, jadi kegiatan tersebut tidak menunjukkan jari-jari terlebih dahulu. Untuk membuat cara yang sempurna, kita bisa membuat jari-jari sesuai dengan diameter lingkaran. Jika diameternya 40, maka jari-jari yang 20. Setelah itu, letakkan jangka dan bawah yang satu. Ada yang mengatakan kelompok ini kalau coba Baik, di sini ada yang terlalu kurang diantaranya, kenapa? terlalu lurus, jadi tidak sesuai dengan spek. Tadi sambil pegang apa ya? Sambil Ada pegang garis dan pensil sehingga hasil gambarnya tidak sesuai. tambahan Bu, Ya silakan. tambahan Bu, tadi saya lihat di video, jadi si jarumnya itu Ibu kurang menekan ke bukunya Ibu. Kalau terlalu menekan nanti bakal itu lubang. Iya, tapi itu ngegeser si jarumnya ini Bu, dilenyong Bu, di lingkarannya ini. Ya, Ya makasih. Terus ini kelompok Vicky. Oke, baik. Dan luruskan semua kelompok yang sudah dijelaskan. Jadi dari video yang saya lihat, yang pertama tidak diukur terlebih dahulu oleh penggaris, maka hasil lingkarannya tidak sesuai dan tidak sesuai dengan ukuran. Terus yang kedua, kenapa tidak bisa menjadi lingkaran? Karena di jarumnya tidak sesuai dengan titik, jadi tidak dibentuk dengan lingkaran. Oke, sekian. Terima kasih. Dari kelima kelompok ini jawabannya hampir mendekati sama, ya hampir sama. Maka untuk itu kita ambil kesimpulan dari penilaian itu hasil analisanya itu hampir sama ya.
untuk lebih jelasnya tolong kelompok 5 ya sampai ke depan langkah-langkah menggunakan jangka dalam gambar harus menggunakan ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farul Haji, saya dari kelompok 5 dan menjadi beberapa orang rekan saya. Dan yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan jangka yang benar. Biar ya teman-teman yang di depan kalian hasil kesimpulannya, hasil analisa kelompok 5 itu seperti apa. Jelas tidak anak-anak? Tidak. Kita langsung mencari. Yang membakar kedua kaki jangka, itu diameter lingkaran yang dibuat. Kemudian cari jari-jarinya, jangka yang sudah dikembangkan, ukur panjangnya, bentangan, panjang jari-jari, tancapkan kaki jangka yang memiliki jarum menggunakan. Bukan hanya memilih jangka, namun jangan terlalu menekan. Bukan jangka sampai membentuk lingkaran. Untuk kelompok 5 kita beri aplaus ya, tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 ke depan, semuanya biar tampil. Harusnya satu, tapi semuanya bisa tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di sini kami akan mempresentasikan hasil analisa dari kelompok 1. Pertama, ketahuilah terlebih dahulu berapa diameter lingkaran yang akan dibuat. Contoh, diameternya 40, tapi Jarinya 20. terus Lalu renggangkan jangka lalu ukur menggunakan penggaris. Lalu setelah diukur menggunakan penggaris yang hasil dari jarinya adalah 20 mm. Setelah itu siapkan buku gambar, lalu tekankan jangka di atas buku gambar, tapi jangan terlalu menekan. Setelah itu putarkan jangka tersebut. Terima kasih. terima kasih untuk kelompok 1. Jawabannya 108 kembali tepuk tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kelompok 3 ke depan. Tidak ada, biar gaji dan KPP murah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bisa berupa sudut, titik, tengah, atau elemen kunci lainnya. Letakkan jangka gambar pada titik awal yang telah ditentukan. Gunakan alat bantu lain seperti penggaris atau busur derajat untuk mengukur dan menggambar garis yang sesuai dengan skala. Sudah, Bu. Ada yang menambahkan? Ibu rasa cukup ya? Silakan kembali ke tempatnya masing-masing dan beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Akhir kedua, kelompok 2 silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 4 yang bernama Rifki. Saya bernama Setia. Di sini saya akan menjelaskan yang tadi sudah dibuat. Pertama-tama kita siapkan alat terlebih dahulu seperti jangka, penggaris, buku, kertas, busur, dan lain-lain. Persiapan peralatan: pastikan Anda memiliki jangka gambar yang sesuai dan dalam kondisi baik. Siapkan kertas gambar atau permukaan kerja yang akan Anda gunakan. Terus, selanjutnya. Ini sebelah gambar. Tunjukkan sebelah gambar yang akan Anda gunakan. Ini adalah perbandingan antara ukuran sebenarnya dengan ukuran pada gambar. Tentukan titik awal. Tentukan titik awal atau titik acuan pada objek yang akan Anda gambar ini. Berupa sudut, titik, tengah, atau elemen kunci lainnya. Gunakan alat bantu. Letakkan jangka gambar pada titik awal yang telah ditentukan. Gunakan alat bantu lainnya, penggaris atau busur derajat untuk mengukur dan menggambar garis yang sesuai dengan skala. Gambar sudut. Untuk mengukur sudut, pastikan jangka gambar terpasang dengan benar. Di titik awal, gunakan jangka gambar untuk mengukur sudut antara dua garis atau elemen tertentu. Silakan untuk kembali ke masing-masing. Tepuk tangan lagi untuk tadi kelompok yang ada perempuan. Mungkin akan lebih aktif kalian semangat lagi untuk belajar. Silakan kelompok 1
lima kelompok, hasil analisanya itu hampir sama. Jadi kita bisa menyimpulkan cara yang dalam membuat lingkaran itu satu apa? Menyiapkan dulu peralatan yang akan kita gunakan apa saja? Kedua, Penggaris. air penghalang. Karena tidak mungkin dalam satu pekerjaan kalian akan menghasilkan gambar yang langsung Jadi. nah, pasti ada kesalahan, maka gunakan penghalang. Kalau sudah tersedia alat, maka kita membaca suruhan dari LKPD itu, misalkan membuat lingkaran dengan diameter berapa tadi? 40. Maka untuk langkah selanjutnya adalah kalian mengambil jangka. Kalau 40 maka jangkanya seberapa? 20. Maka si jangka tersebut mana bisa pinjam jangkanya sama penggarisnya, penggaris. Kalau 40 maka tentukan si jangka ini diukur dengan menggunakan penggaris atau penggaris. Berarti kalau 40 jari-jarinya adalah 20. Kalau jari-jarinya sudah tepat, maka langkah selanjutnya adalah membuat apa? Ring. Atau tidak? Ada tambahan lagi? Caranya bagaimana? Membuat lingkaran dengan cara ditempelkan di diputer. Nanti kalau sudah terbentuk lingkaran, maka diukur kembali menggunakan garis. Apakah betul diameternya itu sudah 40? Apa belum? Berarti kalau belum itu dalam pengukuran langkah awalnya itu tidak harus pulang ke seperti itu. Akan lebih jelasnya ibu akan tanyakan penggunaan jangka yang sebenarnya yang sesuai dengan SOP tersebut adalah seperti ini. Nah, tolong perhatikan. Nah, ini ya. Jelas? Kita jelas nggak? Kita akan membuat sebuah lingkaran dengan diameter 30 mm. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menentukan lebar jangka dengan cara menentukan jari. Kalau 30 mm berarti jari-jarinya adalah 15 mm. Ukur langkahnya adalah mengukur lebar jangka sebesar 15 mm atau 1,5 cm. Sudah sesuai dengan ukuran jari-jari, maka kita pusatkan jarum di tengah, kemudian tempelkan untuk pensil ke atas gambar lalu diputar. Jari-jarinya adalah 30 mm, kita ukur ya, atau 3 cm. Ukuran diameter 30 kita cek menggunakan mistar, ukurannya 30 mm. Sudah sesuai dengan ukurannya 30 mm, 3 cm. Gambar lingkaran dengan diameter 30 mm. Ya, cukup ya, udah jelas. Jelas. Langkah penggunaan jangka dalam membuat lingkaran sudah kita simpulkan.
kalian memperhatikan atau pikiran yang kemana itu akan menanyakan kembali tentang pelajaran yang Ibu sampaikan. Coba enggak sebutan masalah kata dalam membuat gambaran tentang menggunakan satu tadi apa? Bisa tidak? Tidak. Ada yang mau bantu? Ada. Silakan diskusi. Membuat lingkaran dengan Pertama-tama kita gunakan terlebih dahulu jangka, lalu ukur menggunakan menggaris. Misalnya 40, maka jari-jarinya 20. Lalu kita pusatkan titik jarumnya di tengah-tengah, lalu putar bagian atas jangka. Terima kasih. Jadi semuanya pasti akan paham seperti yang disampaikan oleh Ibu. Karena pembelajaran kita mau sebentar lagi akan selesai, mau istirahat, maka untuk lebih rileks bagi kalian, kita berdiri lagi, kita buat lagu semangat. Siap? Siap. Ibu dia bapak, tepuk semangat. Ya, 1, 2, 3, tepuk semangat. Ya, itu 1, 2, 3, tepuk semangat. Duduk kembali. Untuk pembelajaran minggu depan kita akan membahas tentang proyeksi ortogonal. Ya, untuk kalian lebih paham lagi, kalian di rumah boleh buka-buka pelajaran tersebut. Untuk itu sampai di sini pembelajaran kali ini. Ya, untuk menutup pembelajaran ini kita pimpin lagi untuk berdoa supaya apa yang kita dapatkan ilmu hari ini berkah untuk kedepannya. Untuk berdoa seperti biasa dipimpin oleh Titi. Silakan Titi. Oke, sebelum kita pulang, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu di dalam hati masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai.